wakaf uang yang dibolehkan hari ini itu disamakan dengan pendapat seorang imam ahli hadis seperti Imam Al-Juhri membolehkan wakaf dengan sistem dinar dan dirham. Misalkan wakaf dengan dinar dirham, lalu itu dimudharabahkan, hasil dari mudharabah itu untuk kepentingan umat. Nah, sekarang lahirlah konsep dengan al-wakaf nukud, wakaf uang atau cash wakaf. Itu juga ilhaq. Ya. Nah, sementara kias itu ilhaqnya, membandingkannya, menganaloginya kemana? Ke al-aslu. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman, masih kajian usul fikih, kita menginjak kepada konsep kias. Kita tahu kias ini sumber hukum Islam yang ketiga, Imam Syafi'i yang memberikan rumusan dasar-dasar tentang kias ini. Dan akhirnya diakui hampir oleh semua mazhab, kecuali kalangan dari Syiah dan aliran Zahiri menolak kias sebagai sumber hukum. Kias itu sangat menggunakan ro'yu, tapi ro'yunya ro'yu yang bersandar terhadap wahyu. Ya. Ibnu Qayyim menyebutnya ro'yu mahmudah, ro'yu yang terpuji, bukan ro'yu majmumah yang tercela. Kias ini intinya bagaimana kasus yang baru yang tidak terdapat hukumnya dalam Quran Sunnah itu disamakan, dihubungkan, dianalogikan dengan kasus yang ada dalam nas. Ya. Jadi definisinya banyak yang menggunakan kata ta'diyatul hukmi, hamlu ma'lumin, ya, menarik, membandingkan, isbatul hukmi, menetapkan hukum. Ya. Jadi intinya kias itu ada beberapa unsur, ya, sehingga kita bisa melahirkan konsep kias. Unsur yang pertama adalah al-aslu, asalnya. Asal ini jelas dia ada dalam teks Quran dan hadis-hadis sahih. Yang kedua, hukumnya. Yang ketiga, far'un, cabang, kasus barunya. Dan yang keempat adalah ilat, ada kesamaan ilat. Jadi ada 4 rukun kias. Kias akan aplikatif kalau terpenuhi 4 rukun ini. Aslunya berdasarkan nas yang ada dalam nas, lalu far'unnya, kasus baru yang belum tegas, yang ingin diketemukan hukumnya, lalu ada ilat, kesamaan sifat ilat, dan adanya hukum. Ya. 4 unsur inilah kias ini bisa aplikatif. Ya. Contoh yang paling memudahkan, whisky nggak ada dalam Quran dan hadis, yang ada khamar, dan khamar ini hukumnya haram. Ternyata dalam minuman whisky itu ada ilat yang sama dengan khamar. Apa? Al-iskar, memabukkan. Apapun jenis minuman, ya, termasuk jenis obat-obatan yang di situ mengandung iskar, memabukkan, wasatrul akli, dan merusak pikiran, akal, maka dia kena khamar. Qaliluhu wa kasiruhu haram. Kias ini para ulama sudah memberikan beberapa konsep dan pembagian. Pertama, kias ini dasarnya sangat kuat, ya. Dalam Al-Qur'an, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kalau kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah, maksudnya Al-Quran, kembalikan kepada sunnah Rasulullah setelah beliau wafat. Dan cara mengembalikannya adalah dengan i'tibar, banyak menggali. Salah satunya adalah kias. Maka kata Imam Syafi'i, ijtihad itu adalah kias, kias adalah ijtihad. Kenapa? Apapun kasus hukum, apabila tidak ada secara eksplisit dalam Quran dan Sunnah, itu bisa diseberangkan, dianalogikan lewat pendekatan kias. Maka Imam Syafi'i dan murid-muridnya sangat mengandalkan kias ini, karena kias bisa menjadi solusi kebentuan hukum. Ya. Banyak kasus-kasus kias, dan kias ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Misalkan Rasulullah, ketika ada yang bertanya, Rasulullah bagaimana hukum berkumur-kumur ketika berpuasa, berkumur-kumur berwudu dalam puasa? Kata Rasulullah, ya sama dengan kamu mencium istrimu. Gitu ya. Umar bin Khattab juga banyak mengkiaskan ketika kepemimpinan setelah Rasulullah, siapa yang pantas jadi khalifah, akhirnya menunjuk Abu Bakar, karena ada kasus di mana Rasulullah pernah menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam sholat ketika beliau sakit. Maka sahabat menyeberangkan akal pikirnya bahwa itu isyarat Abu Bakar menjadi pemimpin karena beliau pernah menjadi imam sholat, diizinkan oleh Rasulullah. Itu isyarat kepemimpinan, dikiaskan. Nah, kias ini ada banyak jenisnya. Pertama ada kias
disebut dengan kias aula, di mana far'un cabangnya itu lebih kuat ilatnya daripada aslunnya. Misalkan di dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin, jangan kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu. Saja tidak boleh, haram, apalagi melebihi itu. Maka membuat orang tua jadi sakit, baik sakit fisiknya, sakit hatinya, maka itu haram. Memukul orang tua haram, ya. Karena dalam Al-Quran mengatakan saja tidak boleh, apalagi melebihi itu. Itulah kias aula, di mana far'unnya lebih kuat ilatnya. Ada kias musawi, far'un dan aslun itu sama-sama bobot ilatnya. Di dalam Al-Quran tidak boleh memakan anak harta yatim, termasuk membakar anak yatim, harta anak yatim sama dengan memakan harta anak yatim. Ada juga kias adna, di mana ilat far'unnya lebih rendah bobotnya daripada nas. Misalkan haramnya whisky tadi, haramnya minuman keras, mungkin alkoholnya tidak seberat homer yang ada di zaman Nabi, bobot memabukkannya, tapi tetap dia dihukumi sama dengan homer. Itulah pembagian kias. Kias pun dilihat dari sisi ilat ada dua, ada kias jali, ada kias khofi, di mana ilatnya tegas, jelas, atau disebut dengan ilat mansusoh. Ilatnya itu disebutkan oleh nas. Ada juga kias khofi yang tersembunyi, di mana ilatnya itu mustanbatoh, hasil dari istihad, pemikiran. Seperti menyamakan hukum membunuh dengan benda tumpul dengan benda tajam, itu disamakan. Gitu. Berdasarkan kias ilat yang sifatnya istihadi atau mustanbatoh. Nah, kias ini diaplikasikan kebanyakan dalam perusahaan muamalah. Jadi dalam urusan ibadah ini kenapa jarang menggunakan kias? Karena dalam urusan muamalah itu, ibadah madoh itu adalah goer mu'alalah, tidak diketahui ilatnya. Sementara kasus muamalah kebanyakan mu'alalah diketahui ilatnya. Ketika diketahui ilatnya, maka kias berlaku. Contoh dalam kasus muamalah banyak. Ulama sepakat bahwa ijaroh itu sama dengan al-bai', jual beli. Maka apapun hukum terkait jual beli sama dengan ijaroh. Kenapa? Karena sama-sama terjadi perpindahan objek. Cuman ini perpindahan barang, a'yan, kalau ini perpindahan manfaat atau jasa. Ulama juga menetapkan bahwa seorang ajir yang memberikan sewa jasa sama dengan seorang wakil. Ya. Banyak kasus-kasus yang memakai pendekatan kias dalam urusan muamalah. Dalam konteks modern apa Ustaz? Contohnya ya yang paling mudah dipahami adalah keharaman bunga bank. Itu disamakan dengan riba Al-Quran, riba jahiliyah, di mana ketika ada pinjaman lalu dipersyaratkan di awal kelebihan itu, ada kelebihan yang disebut dengan bunga, maka itu sama dengan riba yang terjadi di zaman jahiliyah, di mana di situ ada proses pinjaman hutang lalu dilebihkan di awal. Bahkan kelebihan itu bisa berlipat-lipat ketika terjadi penundaan dan penundaan. Maka bunga bank itu bisa jadi diharamkan dengan pendekatan kias, menyamakan bunga bank dengan riba yang ada dalam Al-Quran atau riba di masa Nabi SAW. Selanjutnya juga kias ini berlaku di persoalan-persoalan siasah, ya, politik. Kenapa sebagian besar umat Islam menerima memilih pemimpin? Karena mengkiaskan yang terjadi zaman sahabat, di mana Utsman bin Affan terpilih secara pemilihan terbatas. Jadi yang namanya memilih pemimpin itu sudah ada di zaman peralihan ketika dari Umar bin Khattab ke Utsman bin Ali, di mana Umar bin Khattab menyuruh tim kecil untuk memilih antara dua tokoh utama, itu Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Utsman yang punya suara lebih dari satu, ya, 3 lawan 2. Nah, itu menunjukkan bahwa pemimpin dipilih itu berdasarkan pemimpin itu ada, ya. Itulah sebut dengan kias. Walaupun kias ini bukan ke nas, tapi ke ijma sahabat, ya. Makanya di tradisi mazhab Syafi'i ada disebut dengan ilhaq. Kias itu tidak ke nas, tapi ke fatwa dan fikih masa lalu, ya. Jadi namanya ilhaq, ya. Jadi
kasus yang sekarang, ternyata sudah ada jawabannya dalam pendapat ulama masalah itu dikiaskan. Wakaf uang yang dibolehkan hari ini itu disamakan dengan pendapat seorang imam ahli hadis, seperti Imam Al-Juhri, membolehkan wakaf dengan sistem dinar dan dirham. Misalkan wakaf dengan dinar dirham, lalu dinar itu dimudharabahkan, hasil dari mudharabah itu untuk kepentingan umat. Nah, sekarang lahirlah konsep dengan al-wakaf nukud, wakaf uang atau cash wakaf. Itu juga ilhaq. Ya. Nah, sementara kias itu ilhaqnya, membandingkannya, menganaloginya kemana? Ke al-aslu. Ya, yang ada dalam Quran dan hadis. Rasul pernah menyampaikan, layak di al-qadi wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang hakim memutuskan dalam keadaan marah. Lalu ada kasus bagaimana kalau hakim memutus dalam keadaan sakit. Akhirnya ulama mengkiaskan, hakim pun tidak boleh memutuskan persidangan dalam keadaan sakit. Kenapa? Karena ada kesamaan ilat, yaitu ketika sakit dan marah, pikirannya tidak seimbang, tidak normal, atau nanti tidak objektif ketika memutuskan hukum. Makanya hakim yang dalam keadaan sakit tidak boleh memutuskan hukum, disamakan dengan hadis, tidak boleh seorang hakim memutuskan dalam keadaan marah. Itulah kias, dan kias menjadi solusi. Banyak kasus hukum terbaru sekarang bisa diselesaikan dengan kias. Narkotika haram, jelas itu dikiaskan ke khamar. Apapun yang ada dalam Al-Quran, iktibar. Kita teliti, kita telusuri. Kalau ilatnya sama, Umar bin Khattab pernah mengatakan, kalau kamu menemukan kasus baru, maka dua pendekatan, yaitu dengan al-asbah wa nadhadir. Dibandingkan, diserupakan kasus-kasus itu dengan catat tadi, masalikul illah. Seorang ahli hukum harus bisa menelusuri ilatnya pas atau tidak. Maka ketika terjadi masalikul illah, maka kias akan ditemukan secara tepat. Bagaimana cara menemukan ilat? Banyak. Dengan nas yang sharih, dengan ijma sahabat, dengan kias, dengan as-sabr wa taksim, dengan tahqiqul manat, dengan tankihul manat, ya, dengan munasib. Banyak pendekatan-pendekatan agar ilat itu ditemukan. Dan jelas kias ini bagian dari ijtihad, bagian dari solusi. Maka ketika kias berlaku, maka hukumnya kekuatannya sama dengan nas. Oleh karena itu, kias ditempatkan sebagai sumber hukum Islam keempat. Karena kuat, dasarnya sangat kuat. Berdasarkan Al-Quran, praktek Rasulullah sendiri, para sahabat, tabi'in juga dalam hal tentu mereka mengkiaskan persoalan sehingga hukum itu ditemukan. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.